Halo teman-teman. Nah, Chris hari ini mau ngajak semua yang nonton Trading Pintar ngajak backtest bearish engulfing dan pivot calculation daily. Nah, kita akan tentukan SPR-nya sebagai batasan-batasan yang nanti juga ngonfirmasi ini seberapa sakti sih si bearish engulfing. Nah, kita juga mau lihat seberapa banyak nih bearish engulfing-nya muncul dan kita buka sell position nanti di backtest kita. Dan seberapa cuan nih, udah entry tapi nggak cuan nih, sama aja bohong kan. Nah, biar nggak menunggu terlalu lama, kita langsung aja ke monitor. Sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit mulus kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita udah di monitor ya. Nah, hari ini kita akan pakai emas untuk backtesting strategi baru kita, yaitu strategi dari bearish engulfing dan pivot calculation untuk SPR daily-nya. Nah, kita pakai emas nih. Saya pakai di server IC Markets. Kemudian buat teman-teman yang belum tahu, kepoin aja di video kita minggu lalu atau sebelumnya. Teman-teman bisa buka di indeks playlist video kita. Di situ ada penjelasan mengenai apa itu bearish engulfing. Tapi secara cepatnya ya, model bearish engulfing itu seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Saya pakai black pen deh. Ini namanya bearish engulfing. Bentuknya kayak apel keroak. Kayak apple tapi dari sisi kiri. Bentukannya seperti ini. Bearish engulfing menandakan adanya penurunan tren. Jadi ada rejection dari penaikan tren. Apa tren naik? Penaikan tren. Jadi susah nih bahasanya. Tren naik menuju tren turun. Nah, puncaknya kita cari bearish engulfing dan kita akan bersiap untuk buka sell position. Hari ini kita akan full buka sell position di backtest teman-teman. Terus untuk batasannya seperti pada episode-episode sebelumnya, kita akan pakai daily SPR yang kita nanti cari menggunakan pivot point calculation. Tapi di sini karena banyak ya, backtest itu banyak harian dan kita mau pakai periode sebulan teman-teman. Saya akan pakai periode bulan Juni ya. Saya akan pakai periode bulan Juni karena video ini diambil tanggal 18 Juli nih. Nah, bulan kita sebelumnya yang sudah habis dan full itu ada di bulan Juni. Paling dekatnya kita akan pakai harga yang bergerak mendekati dengan harga-harga yang sekarang aja. Jadi nggak terlalu lama lah ya kita mundurnya ya. Kita juga mau pakai sebulan. Nah, karena sebulan itu harinya ada 30, bulan Juni saya udah siapkan juga nih di IC Market sebelumnya untuk penghitungan SPR-nya. Jadi di sheet ini saya udah lengkapi dari tanggal untuk kebutuhan kita trade selama sebulan ya. Karena Sabtu Minggu itu forex libur dan kita mau pakai emas, di sini emasnya itu sudah saya pakai untuk hitung di harga open HLC sehari-hari dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 28 nih untuk nanti kita trade di backtest hari ini. Nah, SPR-nya kita udah dapat, support sama pivot resistance-nya, dan full aja hari ini kita akan pakai untuk sell position teman-teman. Nah, untuk nanti data di mana kita udah dapat sell entry-nya, terus mau dia loss atau mau dia profit, semuanya kita akan jabarkan dan kita catat di sheet ini. Nanti secara otomatis dia akan mengkalkulasikan dan kita akan ngelihat seberapa besar win rate-nya. Jadi seberapa banyak kita antar profit dibandingkan loss-nya. Kemudian total dari trade-nya akan kecatat semua dan ini akan dihitung secara harian. Kalau misalkan trade kita itu mau dibikin loss setiap bulannya berapa dalam harian atau profitnya berapa dalam harian. Kenapa loss mulu sih Chris yang disebut? Ya namanya trading
yang namanya loss itu sebenarnya kita bisa bikin pasti loss ya teman-teman. Tapi untuk mendekati dimana kita bisa profit secara konsisten itu perlu seni, perlu strategi. Nah seperti itu, dan kita akan uji strategi ini supaya kita bisa makin oke nih, makin percaya diri juga makin strategi ini sebagai bagian dari cara kita dapat cuan di trade emas. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau belum tahu gimana ngitungnya, di sini di Forex Pivot Point Calculator. Nah, teman-teman kepoin di video sebelumnya, kita ada penjelasannya, langsung cus aja di video sebelumnya. Oke? Tentang bagaimana caranya dapat profit dan cara setelnya pivot point tuh seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk menentukan nanti daily SPR-nya, resistance, pivot, dan supportnya. Seperti itu. Oke. Ya, biar nggak berlama-lama nih, kita langsung setel aja. Kita gimana cara setelnya, jangan lupa balik dulu ke harian ya, ke daily time frame. Kita akan backtest menggunakan fitur dari TradingView. Kita akan pakai fitur replay. Kita akan simulasikan trade kita dan catat semuanya ada di backtest sheet yang sudah kita siapkan. Bulan Juni tanggal 1 teman-teman, 00. Oke, di sini ya. Di sini bulan Juni, replay button kita klik, kemudian kita klik pas di tanggal 3 Juni atau tanggal 1-nya. Ya benar ya, tanggal 3 Juni ya. Oke. Karena tanggal 1, kenapa nggak tanggal 1 2? Ini berarti tanggal 1, tanggal 2-nya hari Sabtu dan Minggu. Pasar tutup teman-teman. Jadi kita mulai di awal bulan di tanggal 3, tapi tetap kita akan pakai harga di mana bergeraknya di tanggal 31 sebagai basis awal kita nentuin SPR-nya si emas ini di tanggal 3. Oke, ini udah di tanggal 3 ya, tanggal 31 Mei. Nah, ini udah tanggal 31, jam berapa nih? Oh, belum kelihatan jamnya ya. Kita bikin aja di jam deh. Kan udah balik nih pakai fitur replay di tanggal 31, kita masuk di time frame M15 atau time frame kunci. Di sini time frame konfirmasinya, jadi kita carinya di time frame yang lebih kecil dari time frame SPR-nya ya. SPR itu untuk gerak hariannya sebagai batas harian kita. Jangan lupa teman-teman. 3 di setel seperti ini ya. Kemudian langsung balik aja. Di sini saya mau masukin SPR 1 atau S1-nya di bawah. Coordinates. Oke. Waduh, dia ada pembagi ya. Ya udah deh. Ambil aja di atas, Ctrl C. Ya, di sini dapat S1. Oke. Kemudian pivotnya. Salah masukin teman-teman, malah di judul. Ini pivot. Jangan lupa ya, jangan kebalik, kalau nggak koordinatnya bisa amburadul teman-teman. Ini tinggal dipindahin. Ini close dulu ya teman-teman. Oke. Biar nggak ini menghalangi. Jadi kita bisa makin satset. Tinggal simulation trade-nya aja. Dapat. Ini adalah R-nya. Untuk tanggal 3. Oke. Ini tanggal berapa? Tanggal 3-nya udah mulai nih, tanggal 3 6. Yang kita cari adalah yang di atas. Oke, nih langsung ketemu ya. Di sini, cuman sini sudah besar dan balik arah ya. Memang belum balik, saya nggak jadi open. Ini sebenarnya ada harami, ada engulfing. Oh bisa sih di sini ya. Konfirmasinya kecil. Konfirmasinya doji. Di sini nih kita buka shell position. Di sini setupnya di 750. Ini 750. Ya, dapat sih sebenarnya langsung ya. Dia nggak pakai lama. Bukanya di sini teman-teman.
pada saat di sini nih konfirmasinya ya. Oke. Ini kan haraminya konfirmasi dong, butuh ya di sini. Ini peluang yang pertama langsung profit. Sebenarnya memang agak bias juga ini, langsung geraknya kita dapat tanggal 5, tapi ini masih bisa masuk. Teman-teman bisa langsung masukin nih. Satu di sini. Tanggal berapa tuh? Tanggal 1 Juni, tanggal 1 buka, tanggal 3 sih sebenarnya kita mulai. Tanggal 1 ini karena saya pakai jam Indonesia, ini udah masuk di tanggal 1. Jadi udah ini tanggal 31 malam-malam kalau misalkan di Amerika, tapi pasar masih jalan. Sore lah. Di sini ya. Oke. Jangan deh. Jangan ini belum ya. Ini masih tanggal 31-nya, kita belum mulai. Oke, kita start aja. Tapi ini salah satu tadi bisa kita lihat ya, ada peluang di sini masuk ya. Kita kondisikan rambu-rambunya apa? Lihat di dekat batasan, ya kan? Ada harami, konfirmasi, sell, profit, langsung catat. Kalau misalkan naik juga tetap catat. Namanya backtest, kita harus saklek teman-teman. Seperti itu. Nah, cari peluang lagi nih. Naik turun tanggal 3. Oh, masih bergerak di bawah ya. Tanggal 4. Di sini sebenarnya oke nih, kita bisa masuk tapi langsung naik ya dan tembus. Kalau tembus dari apa namanya daily limit nih, ada batasan ya, atau support dan resistance, pivot termasuk jadi batasan juga. Ini bisa loh jadi penerusan trend teman-teman. Jadi jangan kita entry kalau misal sudah seperti itu ya. Oke. Nah, ini peluang nih. Ini tanggal 4, masih tanggal 3 masih boleh masuk nggak? Oh, sudah tanggal 4. Tapi di sini kita kunci lah ya. Nah, ini saatnya kita ganti daily SPR. Ini tanggal 3. Ini supportnya. Kemudian ini harganya di pivot, dan ini adalah harga di mana nih? Resistance. Saya nyari resistance saja bingung-bingung gitu teman-teman. Kebanyakan angka ini. Oke. Mau kita coba lah ya, soalnya kita, dilihat ternyata masih masuk di daily SPR yang sebelumnya. Tapi bias kalau kayak gitu. Oke. Bias. Saya lebih pilih untuk tidak ambil. Kita lanjutkan. Cuman kalau misalkan ambil, peluangnya lumayan nih. Tapi saya tetap enggak. Saya tetap nggak ambil. Oke, naik turun ya, tetap sideways. Waduh, tekan juga. Wow, ternyata turun. Turunnya juga lumayan. Ada harami nih. Terus dikonfirmasi. Banyak candle. Sebenarnya kalau misalkan buka di sini ngikutin yang di sini lainnya, ya kan? Dia masih bisa turun sih. Seperti itu. Tapi saya mau coba pakai strategi di mana ada di dekat R dan di P-nya saja. Seperti itu teman-teman. Ini juga nih, bisa nih. Konfirmasi bisa di sini, cuman di sini ternyata naik lagi dekat sama supportnya. Rawan. Ini kalau misalkan nggak ngikutin nih, seperti ini teman-teman ya. Misalkan di sini kita ketemu harami. Nah, ini perlunya ada double confirmation. Di support hariannya dia ternyata mantul, reject. Nah, dia di tengah-tengah nih. Kalau di sini kan bias ya, turun bisa turun tapi ya berhentinya sampai sini. Sebenarnya ini juga bisa dijadiin strategi teman-teman. Kalau buka di sini ya, batasan berarti pasang TP juga bisa di sini. Nah, cuman karena ngelihat ini bener apa enggak, lanjut turun apa enggak, kita juga butuh konfirmasi. Kalau nunggu di sini ini terlalu mepet sebenarnya sih, tapi kurang ideal. Jadi hati-hati kalau ada seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini masuk nih. Ini engulf yang luar biasa sih.
Tapi jebol. Oke, ini karena jebol di S1-nya saya mau coba deh. Saya mau coba short di sini jebol. Saya buka di sini. Dia buka open. Close di sini dia buka open di sini, saya coba di sini. 750. 750. Ya. Kita dapat lah ya. Kita dapat ini gede, dia di atas, confirm di sini. Ya kan? Saya buka pas harganya bergerak di candle yang selanjutnya setelah konfirmasi dan dapat di sini wicknya kena dengan apa? TP kita. Oke, ini tanggal berapa? Dicatat dulu. Tanggal 4. Tanggal sudah masuk tanggal 4 ya. Oh, kita udah lewat tanggal 4. 4 Juli. 750. Oke, kita lanjutkan. Mau geser di tanggal 5 ya. Oke, masuk tanggal 5 kita ganti SPR-nya pakai tanggal 4. Loh, salah. Cepat mainnya dia. Nggak pakai lama nunggunya. Sampai situ aja udah kena TP. S dulu coordinates-nya. Kemudian P-nya bener nggak tuh 233177 sini. Kalau backtest seri yang pivot begini agak lamanya ya di sini teman-teman, nggak bisa matic, kita manual taruhnya. Cuman trading manual justru malah mempertajam intuisi kita kalau mau masuk. Jadi ada baiknya sih sebenarnya nyoba strategi ini, dan teman-teman cobain untuk tekun, maksudnya dicobain terus, simulasiin terus. Jadi pas waktu mau masuk di real market harga sekarang itu oke. Seperti itu. Kita lanjutkan, harga sudah untuk di tanggal 5, kita masuk di tanggal 5. Di sini tidak ada ya, tidak ada pergerakan yang bikin jadi si engulf, bearish engulf. Kita lanjutkan. Nah, pelan-pelan nih. Di sini ada nggak ya? Dia kena tapi masuk lagi ke bawah. Kalau misalkan terjadi lagi ke bawah dan ada konfirmasi, ini bisa turun teman-teman. Oh, naik. Kalau naik batal. Konfirmasinya naik. Ya sudah, lanjutkan. Sedih juga ya guys. Kirain ada, soalnya tadi udah ke form tapi nggak ada konfirmasinya. Nih, boleh nih. Ini termasuk nggak ya? Soalnya bodinya, oh enggak. Jatuhnya itu harami tapi bisa sih. Tapi ini kan kita mau nyari engulf gimana? Aduh, nih, ada lagi. Tapi masuk lagi. Karena masuk lagi, saya coba lagi deh. Ada konfirmasi yang lebih baik nggak ya? Ternyata masuk terus. Main di situ-situ, oke. Dan ternyata berbahaya guys. Dan ternyata berbahaya. Ini kayaknya ada berita deh nih. Ya. Oh ya, pantesan. Iya. Soalnya besar sekali bentuk candlenya. Sweepnya luar biasa. Oke. Masuk tanggal 6, tanggal 5 kita nggak buka teman-teman. Belum jadi peluang. Ini nanti dulu, setel dulu. Wah, naik dia. P-nya dan ini adalah R-nya.
Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kayak gini jauh lebih enak. Ini udah masuk tanggal 6, mari kita lanjut. Oke, masih naik ya ternyata ya. Masih naik. Lembus R1, kita pasang R2. Nggak bikin R2-nya. Udah dilanjutkan deh. Pakai calculation kali ya. Kita coba pakai trading view. Nah, ini teman-teman belajar lagi nih. Masukin kok trading view ke aduh. Hampir aja. Pivot kalkulator poin. Mau diabain tapi sayang peluang. Saya mau cobain dulu. 22328 opennya di situ. Terus di sini hanya, terus di sini L-nya. Jangan ketukar teman-teman ya. OHLC-nya urutannya beda nih dari kalkulator sama yang saya catat. Kalau mau ya disamain dari awal aja. Jadi teman-teman buka di high duluan. Seperti itu. Oke, dapat di 3639 benar ya. Resistennya di 237765. 237765. Di sini R2. Oke. Kita lihat apakah yang terjadi lagi. Ini bulan Juni, bulan yang gila-gilaan juga nih buat gold, naik terus gila dari 2200 2300 teman-teman. Oke, lanjut ya. Oh, ternyata turun. Nah, malah ada bullish engulf. Nah, ini engulf nih. Oke, kita coba ya. Belum tanggal 7 kan. Di short. Di mana nih? Nih, gengs. Ya, terus bawahnya confirm, ya kan? Kita coba untuk bikin short position di sini. Kok nggak kebentuk? Salah saya. Udah. Nah. Kelamaan tekan di situ. Oke. Nah, ini jangan beda-beda. Saya mau bikin yang sama semua. Oke, mari kita lihat performanya. Ya, kita dapat profit di sini ya. Mantap. Nih. Ngeliatnya di mana dia berarti di TP-nya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan lebih baik, kalau di sini di fiturnya trading view, dia kita bikin long atau short position. Kalau dia lebih gelap nih, terus berhenti lebih gelap, berarti dia udah kena targetnya. Kalau hijau ya berarti hijaunya lebih gelap, berarti ini sudah TP seperti itu teman-teman. Di sini TP-nya. Nah, kalau ditarik lagi dia lebih tipis lagi kan warnanya seperti itu. Nah, di sini berarti kita dapatnya. Tipis ya tuh, kecil sekali. Oke, masuk lagi nih tanggal 6. Seperti itu. Tanggal 6 Juli. Di sini 750. Oke. Bagus dia. Oke. Teman-teman, supaya tidak berlama-lama nih, aku mau speed up, jadi mau ngelihat condition sampai akhir bulan. Soalnya kalau misalkan ini diterusin, ini bisa berjam-jam teman-teman. Takutnya teman-teman malah bosen, malah jadi kita nggak backtest. Nah, biar biar oke juga, nanti hasil backtest saya juga akan tunjukkan ya. Semuanya di mana saya buka, saya akan tarik ke belakang dan ini saya percepat. Oke, kita udah di
penghujung teman-teman. Kita habis speed up ternyata dapat 8 total transaksi, di mana 2-nya ternyata dapat loss. Saya di tanggal 7 ya sama tanggal 14. Total berarti 8, win rate sekitar 75%. Ya, besar sekali. Saya jujur sih memang suka sama Engulf karena dia kuat untuk menginformkan rejection ya teman-teman. Nah, nih kalau kita mau ke belakang, ini SPR terakhir ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 26. 27. Nah, 1 2 3 ya. 4 5, ini kena loss. 6. Mana lagi 7 8 9 ternyata. Banyak. Oke. Mana tadi? Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan bikin per hari, ternyata kita tuh total dapat kira-kira $1 per 0,01 lot satu hari. Ya, total kita dapat itu di 3.000 ya. 3.000 pips. Sini kalau dibikin dalam dolar kita dapatnya di 0,01 lot dapat $1 per hari, 0,1 sekitar 10, dan 1 lot dalam sehari itu 100. Seperti itu teman-teman. Mantap juga, win rate juga lumayan. Nah, teman-teman boleh nih bisa jadi pilihan alternatif strategi cuannya teman-teman di gold atau di forex atau di tempat lainnya di kripto juga maybe bisa dipakai seperti itu teman-teman, karena Engulf itu valid untuk menentukan titik balik atau reject dari sebuah tren seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman, kita udah tahu ya berapa banyak nih tadi sell kita yang kita buka, terus rasio menangnya lumayan ya, cukup ya 60-an mah kalau buat saya tinggi teman-teman. Nah itu dari tutup buku akhir bulan ya kita masih dapat profit dan kita masih bisa dapat cuan dengan strategi ini. Terus selain itu banyaknya apa namanya ya udah kejawab juga tadi mau ngomongin soal berapa banyak kita buka sell-nya, terus berapa banyak loss-nya dan profitnya kejawab tadi di win rate teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang senang sama video pembelajaran kayak gini, khususnya trading ya, teman-teman bisa like videonya, bisa subscribe, bantu kita teman-teman untuk growth lebih besar lagi, dan sharing juga ke teman-teman lainnya. Thank you banget udah mau ngeluangin waktunya untuk belajar dan mempersiapkan teman-teman semua, diri teman-teman semua untuk bisa analisa lebih baik ya. Harapannya sih memang apa yang kita sampaikan ke teman-teman itu bisa jadi alternatif dapat cuannya teman-teman lagi. Seperti itu teman-teman. Trading pintar trading, pintar cari cuan. Bye bye. Saya pamit.